Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap kalian semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Video kali ini teman-teman kita akan membahas kembali lagi soal bagaimana pernyataan dari Polda Metro Jaya yang ternyata sepertinya teman-teman akan memproses 5 laporan polisi kepada tim Roy Suryo CS. Mencret 5 loh teman-teman. 5 laporan polisi. Pastinya dengan pasal yang berbeda-beda. Mencret. Ya, inilah teman-teman ya yang kita tunggu-tunggu update terbaru. Jadi secara tidak langsung ini membuat masyarakat bisa ya setidaknya untuk mengerti, memahami bahwa untuk memproses 5 laporan polisi itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Asik sekali ya. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Karena menurut dari penyampaian Pak Polisi kita teman-teman, bahwa ada 99 saksi yang diperiksa. Mencret. 99 teman-teman ya. Seperti yang saya bahas di video 9 sebelumnya. 99. Satu orang saja memakan waktu berjam-jam. Ya, apalagi 99. Itu Pak Polisi, ya aku nggak mau bilang apa. Makanya kita harus maklumi, kenapa sih prosesnya lama? Kenapa sih prosesnya lama? Karena Kepolisian Polda Metro Jaya ingin memproses dan mengumpulkan semua laporan dari Polres terkait dengan orang-orang yang bikin gaduh ini, tim Roy Suryo CS, teman-teman. Makanya dikatakan tadi ada 5 laporan polisi, salah satunya Bapak Joko Widodo kita, teman-teman. Siap-siap saja ya. Coba kita sedikit review kembali ya. Ini teman-teman. Memiliki ijazah S1 palsu, skripsi palsu, berikut lembar pengesahannya. Laporan polisi dari pelapor Saudara Insinyur Nah, itu yang paling utama ya, laporan Pak Jokowi. HJW. Penyelidik sudah memeriksa 49 saksi. Nah, 49 saksi dari satu laporan, teman-teman. Bagaimana laporan yang lainnya? Sampai 99 pokoknya totalnya tadi. Dalam tahap penyelidikan. Objek perkara yang kedua ini dasarnya 5 laporan polisi. Objek perkara yang kedua 5 laporan polisi, Pak. Nih. Yang beberapa laporan polisi itu ditarik dari beberapa Polres. Objek perkaranya adalah menghasut orang lain. Oke, jadi pasal berlapis ya kan, teman-teman ya. Segera mereka akan, saya percaya kalau sudah seperti ini, prosesnya akan sebentar lagi, teman-teman. Ya, ternyata feeling saya lumayan kuat juga, teman-teman. Dimana saya mengatakan bahwa wah akan ada update nih. Tapi agak meleset juga di mana mereka belum ditetapkan menjadi tersangka. Tapi at least kita sudah mendapatkan informasi terbaru bahwa ternyata yang mungkin yang bikin lama ini kan ada 2 objek perkara. Ya, yang pertama pencemaran nama baik dan kemudian penghasutan. 2 objek perkara, yang objek yang pertama adalah Pak Jokowi, laporan Pak Jokowi. Yang kedua ada 5 laporan. Aduh, itu teman-teman. Ada 5 laporan. Jadi buat teman-teman semua yang bertanya-tanya, kok kenapa polisi lama? Sabar coy. Banyak ini saksi yang mau diperiksa. 5 laporan ini, bukan kaleng-kaleng, 5. Tapi kalian bayangkan, jika 5 laporan itu semuanya tembus masuk atau naik prosesnya ke tahap penyidikan. Coba kalian bayangkan mereka harus hadapi pasal-pasal yang berlapis itu. Ya, makanya seharusnya kalian harus senang, teman-teman. Semakin lama prosesnya, semakin lama juga mendekam di penjara. Aduh, makanya teman-teman harus sabar ya. Kita hargai dari pihak kepolisian melakukan tugasnya. Kita percaya bahwa mereka tidak membiarkan kasus ini begitu saja. Mereka tidak membiarkan dan
tutup mata dengan kelompok-kelompok terorisme yang hari ini terus membangun narasi-narasi jahat, penggiringan opini tengah-tengah masyarakat. Kita percaya bahwa bukan hanya kita yang jengkel. Pasti kepolisian juga sudah sangat jengkel, dan mungkin ketika sudah naik ke status penyidikan, mereka akan segera untuk ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan. Karena mereka belum apa-apa juga sudah mengulang-ulang perbuatan mereka, teman-teman. Ya, mereka sudah mengulang-ulang terus perbuatan mereka. Sudah terbukti bahwa ijazah Pak Jokowi adalah asli, dan kemudian dari pihak kepolisian pun sudah melakukan konferensi pers. Mereka nggak percaya, membangun lagi penyesatan, membangun lagi penghasutan, makin masif, makin besar. Ya, orang-orang ini kalau orang Manado bilang kepala batu, keras kepala, teman-teman. Kayaknya ini adalah angin segar buat kita semua. Serta juga memberi pemahaman bagi masyarakat bahwa tenang saja, ini berproses. Cuman memang prosesnya 5 laporan, Pak. Tidak bisa segera. Jadi kalau mau hitung-hitung mungkin ada 6 laporan ya. Yang pertama, objek perkara yang pertama itu adalah laporan Pak Jokowi, kemudian objek perkara yang kedua ada 5 laporan. Ya, jadi 6. Cret. Aduh. Tapi sebelumnya bentar. Kita lihat dulu ini, teman-teman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Pak polisi, selamat siang, Pak. Hiburan dulu. Mohon maaf lahir batin. Kami bersuara di sini, Pak. Demi bangsa dan anak cucu Indonesia. Coba ulang kalian. Kita telaah perkataannya satu persatu. Panggil Pak polisi. Pak polisi, selamat siang, Pak. Siang. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin. Aduh, lucu banget sih ini Kusinudin female. Kami bersuara di sini, Pak. Kami bersuara di sini. Oh, monggo, bersuara aja. Siapa yang larang Anda bersuara? Bangsa dan anak cucu Indonesia. Bu. Bu. Terus terang ya. Kami nggak mau anak dan cucu kami atau anak bangsa ini itu diperjuangkan oleh kalian. Kami nggak mau anak cucu kami seperti kalian, Bu. Jadi jangan bawa-bawa bangsa dan anak cucu. Itu anak cucu Anda aja, keturunan Anda aja memang dari garis keturunan mungkin udah seperti itu, Bu. Tapi kami nggak mau anak cucu kami seperti kalian. Apa yang kalian mau perjuangkan atas anak cucu kami? Biar kami berjuang sendiri, Bu. Hei. Female. Aduh. Gimana ya, teman-teman ya? Next. Ada tampilan menarik ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tifa, masalah Jokowi belum usai. Nih, lagi belum lebih lo di penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, sudah banyak jaringan tuh TPUA yang saat ini sedang diberikan sebuah catatan yang sangat keras dari para purnawiran TNI. Sebetulnya sejak tahun 2023 pun sudah, baik saya secara pribadi juga dengan kelompok kami yang kami sebut sebagai Barakemang, itu sudah menyampaikan tentang pelapor. Next aja. Para peneliti dari 4.000 universitas dan sekolah tinggi di seluruh Indonesia, ayo bergabung bersama dengan kita. Kita para peneliti, para ilmuwan, para cendekiawan memiliki tidak cuma hak sebagai warga negara, ya, legal standing kita sebagai warga negara, kita berhak untuk mendapatkan sebuah kebenaran dari para kok pelan sekali suaranya ini, yang kita berikan penghasilan dari pajak rakyat, ya, dan itu karena itu maka hak kita untuk bertanya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi juga
Gini Tifa ya, kalian baca captionnya, saya tampilkan captionnya ya. Ini ya. Dokter Tifa ajak mahasiswa dan peneliti ungkap dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Inilah orang kalau udah agak menuju ke sakit mental kayak gini. Dunia lagi memikirkan strategi untuk bagaimana bisa menciptakan inovasi-inovasi yang baik untuk bangsa. Di dunia-dunia yang lain, di negara-negara yang lain, teman-teman. Dunia yang lain kok jadi seram kalau bicara soal dunia yang lain ya, teman-teman. Ya karena mungkin tiba ini auranya agak ke dunia-dunia yang lain. Ya, di saat negara-negara yang lain mengajak para peneliti, para cendekiawan, para mahasiswa untuk melakukan inovasi yang menggebrak, inovasi yang menciptakan sesuatu yang membuat teknologi misalnya unggul dari negara yang lain, untuk membuat ilmu medis mereka unggul dari negara yang lain, untuk membuat misalnya teknologi dalam bidang AI semakin maju, ya. Di saat orang-orang pintar di luar negeri berlomba-lomba dengan itu, si Tifa kurang kerjaan. Di sini di Indonesia, Tifa mengajak para peneliti, ilmuwan, akademisi, cendekiawan, mahasiswa meneliti ijazah. Wow. Ya, apa sih? Makanya kenapa Indonesia itu mau berobat itu sampai harus ke luar negeri kalau untuk mendapatkan fasilitas yang baik. Ya karena ini. Karena orang seperti Tifa ini penghasut ya. Mau mengajak masyarakat atau orang pintar, akademisi, ilmuwan, peneliti, bukannya untuk menciptakan sesuatu yang baik teknologi di Indonesia, untuk menciptakan hal yang apa agar supaya orang-orang kita nggak perlu berobat ke luar negeri, nggak perlu untuk sekolah-sekolah ke luar negeri, nggak perlu untuk cari teknologi sampai ke luar negeri karena kita sudah ada. Ya, gara-gara orang seperti inilah membuat Indonesia itu susah berkembangnya. Karena ini yang diteliti, yang mau di riset ijazah orang memang. Inilah kelompok orang-orang yang sakit jiwa kayaknya, teman-teman. Diduga sakit jiwa yang tipe ini. Apalagi soal bahas internasional lah. Ya, kita kayak ini diriput oleh wartawan dunia. Kita Anies Baswedan dibutuhkan oleh ancaman perang dunia ketiga. Sakit jiwa kayaknya orang ini, teman-teman. Udahlah, bahas Tifa jadi hilang mood, kita bahas konten lagi. Ya, semoga kalian semua bisa mendapatkan informasi terbaru. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.